Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Banyak yang pengajian-pengajian di luar yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Nah, dan kita sebagai umat muslim harus mengikuti ajaran, kewajiban, sunnah dan yang Maha Kuasa kan Maha Kuasa. Nah, di satu sisi ada ketakutan yang besar gitu Pak, ketika kita tidak melakukan hal itu, melakukan kewajiban. Nah, melakukannya itu kan berarti ketika kita dipaksakan untuk melakukan kewajiban, di satu sisi kan kita ditakut-takutan nih sama orang-orang kan, bahwa kalau kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai umat Islam, ganjarannya itu neraka. Nah, kalau kamu melakukan itu ganjarannya surga kan. Nah, kan kita sebagai manusia kan punya rasa takut nih Pak, punya rasa takut yang mana itu sudah terjadi sejak dini gitu kan. Rasa ketakutan itu sudah didoktrin sejak dini, sehingga kita mau tidak mau kita harus melakukan. Kan di sana ada unsur keterpaksaan gitu Pak yang dilakukan. Terpaksa untuk melakukan hal itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan ganjaran kan. Kita ingin, karena kita sering ditentukan bahwa surga itu identik dengan kebahagiaan, kesenangan, neraka itu identik dengan kesengsaraan, kesakitan, apa segala macam, dan itu pun kita sudah temui di dunia ini gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi kita melakukan kewajiban itu karena keterpaksaan. Terpaksa gawe lah menu desa mau menu, dan tanpa kita sadari bahwa ya tingkat menu kamu gawe dan ini pasti nih mau, misalnya ini gawe ini mau. Kira-kira Bang Andi gimana ya? Gimana? Gini ya, sebenarnya memang saya juga pernah berpikiran yang sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu terkait dengan kita seolah merasa terpaksa begitu untuk melakukan seperti sholat 5 waktu, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, kita merasa terpaksa banget lah begitu kan ya. Namun suatu ketika kita pasti akan sadar kenapa kita itu dipaksa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sebenarnya kan kembali pada diri kita dulu nih, kita mau melakukannya atau tidak itu terserah kita begitu, berdasarkan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya kita. Kalau kita di luar Islam kan gak ada unsur paksaan seperti itu begitu. Tapi kalau kita di Islam ada selalu pemaksaan dari orang tua kita, sehingga menjadi melekat suatu kebudayaan dalam hidup kita, bahkan dari kecil seperti yang Sidu katakan yang tadi itu. Nah, apa sih sebenarnya kita harus ketahui dulu, orang tua kita bahkan tidak tahu tentang hal ini ya, untuk memaksa kita untuk melakukan kewajiban sholat atau yang lain-lain. Namun kita ini setelah umur katakan sudah berpendidikan tinggi lah begitu, di sana kita akan berpikir apa sih sebenarnya tujuan untuk kita dipaksa melakukan hal seperti itu di dalam agama Islam. Nah, sebenarnya kan tujuannya adalah kita melakukan suatu kewajiban 5 waktu itu supaya kita mendapatkan suatu ketenangan dan kedamaian. Itu sebenarnya tujuan intinya dulu. Kedua ya, selain kita sudah mendapatkan suatu ketenangan pikiran itu ya, maka kita pasti akan berpikirnya yang positif-positif saja. Setelah kita melakukan pemikiran yang positif, kita mau melakukan tindakan perbuatan seperti apa, insya Allah pasti akan dapat tercapai juga. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kita capai tanpa pemikiran yang tenang dan damai. Ya, itulah sebabnya agama dalam Islam itu mensarankan kita untuk melakukan hal-hal kewajiban seperti itu. Itu pokok utamanya. Jadi entah apa alasannya kalau dalam Al-Quran kita nggak tahu. Nah, tapi logikanya seperti itu Pak. Coba buktikan saja ya. Ketika kita sudah melakukan suatu kebaikan atau lakukan suatu sholat
atau melakukan bersedekah, apa yang sudah dirasakan dalam hati kita itu? Bukankah sudah mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian berpikir begitu? Setelah itu pemikiran Sidul akan menjadi normal, sempurna, bahagia juga sudah dapatkan. Dengan rasa-rasa kebahagiaan yang seperti itu, maka tujuan-tujuan kita untuk yang berikut-berikutnya pun juga akan selalu merasa tenang begitu. Tapi kalau tidak kita lakukan itu, ya pasti pemikiran-pemikiran kita itu aneh-aneh, nggak bagus-bagus lah begitu ya. Kadang-kadang pikir kita kan, makanya orang banyak berbuat zina, orang mau minum-minuman keras segala macamnya. Apakah orang seperti itu mendapatkan pikiran yang tenang? Nggak ada itu, Pak. Itulah sebabnya dalam Islam itu menyarankan kita itu melakukan hal yang seperti itu. Kalau Allah Ta'ala aja mau kita lakukan, mau enggak, itu kan urusannya kita, kan begitu. Tapi setelah kita begitu masuk dalam agama Islam, ya tentu kita menjadi suatu kewajiban untuk melakukan hal seperti itu. Karena tujuannya Rasulullah memang begitu, Pak. Mungkin seperti itu kalau menurut pendapat saya. Sejak kita lahir, ya, kita diusahakan oleh doktrin. Tidak boleh mengerjakan ini nanti dapat dosa, ya. Kalau mengerjakan ini nanti dapat pahala. Karena kita beragama itu dengan doktrin dan dogma, itu bukan dengan kesadaran kita. Ya, kita ini kan beragama karena warisan, kan? Ya, kalau kita terlahir dari orang Hindu, kan enggak kita Islam, ya. Karena kita terlahir dari orang Muslim, maka ya kita beragama Islam, bukan pencarian kita. Makanya kita dibesarkan oleh dogma dan doktrin seperti ini. Memang itu yang terjadi di masyarakat kita, kan. Kembali lagi misalnya seperti di lingkungan kita, ya, kalau kita tidak sholat, ya, misalnya kita berbuat kejahatan yang di luar norma agama, itu kita mendapatkan dosa, gitu kan. Ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama, maka kita akan dapatkan surga. Dan itu dogmanya, kan dokternya begitu, kan, ya, di doktrin di diri kita. Kita tidak beragama dengan kesadaran kita. Contoh misalnya, ya, maaf ini Bang, ya, contoh misalnya kita sholat, kan, ya, kita didoktrin sejak kecil, gitu kan, ketika kita sholat kita mendapatkan dosa, akan masuk neraka. Ya. Padahal masalah surga dan neraka itu kan bukan urusan kita, kan, bukan urusan kita, karena tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan, gitu kan. Orang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, gitu kan, karena bukan karena sholatnya yang sampai 1000 kali dalam satu hari satu malam, tapi karena rahmat Allah, gitu, karena ridhonya Allah. Makanya kenapa di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis itu mengatakan, ya, kalau tidak salah itu ilayanta maksudi waridho kamatlubi, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya satu yang saya tuju, yaitu ridhomu, gitu kan. Ini kan kalau orang-orang ngaji tasawuf, ini kan, ini ilayanta maksudi waridho kamatlubi, ini kan, itu hanya satu yang saya tuju, yaitu ridhomu. Ya, ridho itu, ya, ketika kita melakukan suatu hal, kalau dengan paksaan, ya, dengan paksaan misalnya karena kita menginginkan surga dan neraka, berarti itu ikhlasnya di mana letak ikhlasnya, itu kan. Karena ikhlas itu kan ada 3 tingkatan, gitu. Ya. Ada 3 tingkatan. Berbicara kalau lebih luas tadi, kan, kita kaitkan berbicara masalah ikhlas itu kan ada 3 tingkatan ikhlas, gitu. Menurut Imam Al-Ghazali, ini saya petik sedikit, ya, Imam Al-Ghazali, dia melakukan sesuatu karena ini dunia, ya, ingin mendapatkan balasan dunia, ikhlas. Yang pertama, tingkatan yang pertama. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua puas, gitu. Ya, ini masih tengah-tengah, apakah ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan balasan akhirat, gitu. Masih tengah-tengah itu. Terus yang ketiga puas, gitu. Yang mereka cari ini benar-benar keikhlasan karena Allah Ta'ala, melakukan sesuatu karena dia tidak menginginkan balasan surga atau neraka, tapi semata-mata karena ikhlas karena Allah SWT, melakukan sesuatu karena menginginkan ridhonya Allah SWT. Nah, terlepas dari semua itu, kan,
itu tingkatan dari ikhlas kan. Apakah kita di tingkatan pertama, kedua, atau tiga kan? Nah, tergantung diri kita. Nah, ini masalah surga dan neraka ini kan, paksaan kan, ada unsur paksaan. Memang kalau kita menyadari itu kan, sadar kita memang kita dipaksa gitu kan. Iya, bukan kesadaran kita untuk melakukan sholat kan. Orang banyak melakukan sholat itu karena kewajiban, mohon maaf, karena kewajiban, bukan karena kebutuhan. Apa makna sholat? Kalau berbicara masalah biar kita tidak salah paham kan. Ini berbicara masalah sholat itu sebenarnya kan doa itu. Arti sholat. Ya, betul. Doa kan? Ya, Kita berdoa. Kita sholat untuk berdoa. Sebenarnya kenapa di dalam ilmu syariat ini kan, ilmu syariat, ilmu syariat kan berarti fikihnya itu kan, berarti kita menjalankan sholat. Sebenarnya sholat itu kan, maksudnya ada sholat, kalau berbicara ke sana ada sholat syariat, sholat toreko, sholat hakikat gitu, sholat terasa ya, sholat jiwa gitu kan, sholat batin gitu kan. Dan namanya sholatun da'imun itu kan, sholat yang terus menerus gitu. Ini kan gerakan kita ini kan sholat syariat kita, sholat fikih. Sebenarnya tujuan sholat itu kan cuma sebagai perantara itu, perantara. Cara komunikasi. Iya, perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau kita lagi sholat kan semua pekerjaan ya kita tinggalkan kan, itu sebenarnya makna dari sholat itu kan jalan kita untuk dekat kepada Allah. Karena makna sholat itu kan doa. Menuju surga yang dijanjikan Allah. Kita berdoa. Ya intinya semua yang kita lakukan, ya semua pekerjaan yang kita lakukan, intinya kan cuma satu gitu. Iya, takwaan gitu kan. Jadi orang yang bertakwa gitu kan, banyak di dalam Quran kan juga. Kan. Jadi orang yang bertakwa kan. Gimana menggambarkan itu kira-kira? Kalau menurut penafsiran pemahaman kita seperti apa? Ya, memang kita beragama karena doktrin dan dogma itu bukan kesadaran buat kesadaran. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kan banyak yang apakah cara penyampaiannya yang salah atau memang harus seperti itu gitu. Ya, bukan penyampaiannya sebenarnya yang salah kan. Bukan penyampaiannya yang salah, tapi karena kita kurang pemahaman gitu. Karena iman itu harus disandingkan dengan ilmu gitu. Iman itu bisa dikatakan abdol, harus ada ilmu yang bersanding dengan ilmu. Banyak sekali di masyarakat kita hanya punya iman kan, berarti dia tidak punya ilmu. Dia disuruh melakukan ini sama kiai atau apa tanpa harus memahami itu perbuatan yang mereka lakukan itu. Misalnya ini perbuatan baik harus dilakukan, dia tidak tidak tahu apa makna dari dia tidak mencari tahu sehingga merasa diri terpaksa gitu. Sebenarnya kan kalau kita paham tentang perintah-perintah kepada kita itu oleh Islam ya, pasti kita akan sadar kita tidak akan merasa diri didoktrin sama orang tua. Memang betul kita didoktrin oleh orang tua kita dari sejak dini, itu betul sekali, sehingga kita merasa terpaksa, kita merasa lelah juga sebenarnya kan. Dan sebagai kewajiban bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan, tapi itu sebagai kewajiban menurutnya dia sebenarnya. Tetapi ya melakukan sholat atau melakukan kewajiban-kewajiban itu adalah suatu kebutuhan untuk kita. Namun kebutuhan apa yang kita dapatkan, kita tidak pernah paham, kita tidak pernah tahu makna daripada sholat itu apa sebenarnya, tujuan dalam agama itu untuk menyuruh kita hanya paham seperti yang disampaikan orang tua kita, dipaksa oleh orang tua kita atau orang-orang kiai-kiai lakukan sholat ini begitu. Hanya sebatas itu, kita tidak pernah menggalinya sebenarnya. Kalau kita tahu tujuan daripada semua itu, insya Allah pasti kita tidak akan merasa terpaksa. Nah ini juga saya potong sedikit. Ini dulu kan masalah kita berbicara masalah sholat. Makna dari sholat itu kan sebenarnya kan untuk membentuk karakter kita menjadi kepribadian yang
baik kan. Inna sholati tatanha anil fahsya wal munkar gitu kan. Ya. Untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu. Apakah selama ini kita sholat, apakah kita menjauh dari perbuatan keji dan munkar ini? Misalnya mencaci maki orang kan, gibahin orang kan, misalnya perbuatan itu sudah Ya. kan. Mungkin seandainya kalau kita nggak melakukan kewajiban seperti itu, mungkin sama kita lain kita lakukan hal-hal yang buruk, termasuk memperkosa anak orang, berbuat apa saja, ngomongin orang sekata-katanya, mungkin seperti itu kita. Tetapi karena kita melakukan hal-hal yang baik, kewajiban seperti itu kan tanpa disadari, ternyata itulah rahasia di balik semua itu, kan begitu. Nah kemudian yang kedua, kita tidak dipaksa oleh Allah tentang melakukan kewajiban hal seperti itu. Yang maksud kita itu mengikuti agama kita, agama Islam. Itulah sebabnya masing-masing agama itu kan memiliki cara-cara yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu tergantung kembali lagi ketika bahwa percaya tingkat keyakinan kita itu seberapa persennya lagi kan begitu. Lalu kita merasakannya dalam batin kita, insya Allah saudara, semua itu keluh kesah atau merasa terpaksa itu insya Allah hilang seketika ya. Dan pasti kembali nanti ya, saya sih. Pernah saya seperti yang disampaikan itu juga, bosan saya betul, bosan gatis saya. Untuk apa sih kita ini lakukan sholat ini, saya bilang. Kemudian kita katanya kalau kita bersedekah juga akan datang rezeki untuk kita. Bagaimana dia datang? Seperti itu pemikiran saya. Namun seketika kita sadar begitu. Ternyata sesuatu itu kan tidak kita dapatkan langsung, tapi ada yang kita rasakan di rumah kita sendiri. Mohon maaf, itu mungkin jauh lebih pintar, lebih tahu tentang hal ini menurut saya. Mungkin saya hanya mencoba-coba saja untuk tanya hal lain. Berarti menurut saya sama pemahaman kita, nah, tapi yang pasti itulah dia. Seperti yang disampaikan Pak Andri, sama juga sebenarnya, dapat benar banget apa yang disampaikan itu sudah. Malahan orang yang rajin sholat kan bisa neraka wail gitu dalam surat Al-Maun ayat ke-45 gitu kan. Al-Qailul musalli allazina sholatihim sahu. Celakalah bagi orang yang sholat gitu kan. Yang sholat yang mana itu kan, yang celakalah orang sholat, itu surat Al-Maun itu kan. Ketika tidak menghargai, memberi makan anak yatim, orang miskin itu kan, meradik orang miskin itu.